Kalau untuk urusan dengan mantan-mantan istrinya, saya belum begitu paham sekarang update-nya. Tetapi dengan anak-anaknya, beliau masih baik-baik saja. Beliau selalu komunikasi, dan bahkan dengan anak sambungnya pun, Rere, saya tahu, Regilda, dia masih baik-baik saja. Dan bahkan Teh Penti ini memberikan kesempatan untuk bertemu dengan papahnya, dengan ayahnya. Jadi kalau urusan dengan mantan-mantan istrinya saya tidak paham, tetapi dengan anak-anaknya Bang Kiwil masih berhubungan dengan sangat baik. Terakhir ketemu sama anak itu kapan sama abang mungkin kayak dadak Kalau nggak salah ketika puasa ya, apa ketika sebelum puasa gitu saya lupa. Karena saya juga sekarang sering dakwah di Lampung dan saya juga sudah bangun pesantren di Lampung, saya jadi tidak begitu paham pertemuan terakhir. Tapi komunikasi saya dengan Teh Penti istri Bang Kiwil yang sekarang bahwa beliau selalu membuka komunikasi dengan anak-anaknya Bang Kiwil sehingga tidak ada lagi ketertutupan. Kalau komunikasi dengan mantan-mantan istrinya, ya kita anggap ya sudah selesai lah. Kan begitu. Urusannya tidak perlu diperpanjang. Kalau masalah nafkah, ya tinggal konfirmasi saja dari anak-anaknya. Saya yakin seorang Bang Kiwil ngerti agama. Beliau tidak akan mungkin untuk menelantarkan anaknya. sama menanggapi yang anak-anaknya Bang Kiwil nggak diterima di keluarga ibunya maksudnya masuk kakak itu Keluarga ibunya mana? ya kakak Oh, gitu ya. nah itu yang saya bilang. Kalau dengan mantan-mantan istrinya, saya no comment. Tetapi mertuanya yang dari Mbak Megi, namanya Muse, saya biasa manggil, itu sangat baik. Nah, permasalahannya kan berarti bukan di Bang Kiwil, tetapi permasalahannya ada di mantan istrinya. Silakan dikonfirmasi, saya tidak berhak untuk menjawab itu. Yang saya tahu bahwa anak-anak Bang Kiwil masih berhubungan baik dengan ayah dan papahnya. Karena yang satu manggil ayah, yang satu manggil papa. Bingung saya. Sosok Bang Kiwil sendiri di mata Pak Ustadz gimana? Sosok Bang Kiwil, beliau adalah guru, sahabat, kakak, keluarga yang mau untuk membantu juniornya. Saya ini banyak kasih apa namanya materi ketika di dunia dakwah, pengalaman beliau dalam dunia entertain ditularkan kepada saya. Bahkan ketika itu saya ingin apa namanya bermain di salah satu program stasiun TV yang ada dakwah dan humornya. Saya meminta materi kepada beliau dan beliau kasih. Ketemu dengan Bang Haji Bolot, ketemu dengan Bang Haji Mali, ketemu dengan Bang Komeng, ketemu dengan Mas Ruben, Arafi, dan itu beliau yang mengajarkan. Dan pada akhirnya alhamdulillah saya diterima dengan masukan dakwah dan komedi sehingga ya bagi saya Bang Kiwil adalah guru, sahabat, kawan dan keluarga yang terus membantu dan juga mau memberikan ilmunya. Jadi menurut saya berita-berita di luaran biarkan berlalu. Saya sebagai sahabat tetap merasakan kebaikan dan memandang kebaikan kepada Bang Kiwil. Terakhir ini mungkin pesan Ustadz buat Bang Kiwil. Pesan saya buat Bang Kiwil, Abang, terus perdalam agama, anak dijaga, ilmu ditambah, dan kita terus melakukan kebaikan-kebaikan walaupun berita di luar menyatakan kita tidak baik. Sebab apa? Omongan orang hanya sebatas didengar, bukan dilakukan. Dan Tuhan maha melihat dan maha mendengar. Terus menjadi orang baik. Nah, inilah firman Allah, pembuktian firman Allah. Pembuktian firman Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Salah. Sorry, balikin. Oh boleh. Inilah pembuktian firman Allah bahwa yang dipanggil oleh Allah adalah bukan mereka yang mampu, tetapi mereka yang mau, yang selalu bermunajat kepada Allah, nggak peduli itu siapa, dia pangkatnya apa, duitnya seperti apa, tidak. Karena yang dipanggil adalah walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah yang memberikan penentuan untuk hambanya berangkat ke tanah suci dan yang dimampukan, bukan yang mau, bukan yang kaya, bukan yang miskin, bukan pejabat, bukan rakyat biasa. Tetapi yang dimampukan oleh Allah secara finansial dan kesehatan. Banyak orang yang punya uang, tetapi dia hanya hedonis. Hartanya dia hanya buat kekayaan dunia, sehingga nampak oleh mata dan ingin dipuji setinggi-tingginya. Tetapi
bapak tua yang tadi diberitakan dia bisa berangkat haji. Padahal mohon maaf, beliau adalah pemungut rongsokan dan Allah berikan kemampuan. Siapa tahu amalnya bapak ini yang tidak diketahui oleh manusia tapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat melihatnya sehingga melaporkan kepada Allah. Maka guru saya selalu mengatakan yang ada di pelosok, Kiai Nurul Huda Jazuli, ketika kau ingin berangkat haji, maka ketika ada orang yang haji, kamu selama dia berangkat haji malam Jumat, kirim Fatihah untuk keselamatan di sana. Insya Allah kau akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk berhaji. Kayak begitu doanya. Kita jangan pesimis. Siapapun kita ketika nggak punya uang, insya Allah dimampukan oleh Allah. Dan si bapak tadi yang umurnya sudah 60, tetapi dia bisa berangkat haji, mungkin amalan dia mendekati Allah, sehingga Allah mendengar tangisannya, sehingga Allah mendengar ratapannya, sehingga Allah mendengar keinginannya dalam doa yang lirih, dan disampaikan oleh Allah kepada malaikatnya untuk mengangkat derajat orang ini dan diberikan kesempatan haji. Jadi inilah contoh bahwa kita tidak usah takut dengan kondisi, tetapi yakin semuanya adalah Allah yang menentukan. Inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Kembali dalam apa? Bukan hanya meninggal, tapi takdir, ketentuan, dan juga nasib yang kita alami. Maka haji itu ada 3. Ada haji yang mampu diberangkatkan, ada haji yang mampu karena berangkat sendiri, ada haji yang mampu karena dikasih. Sama kayak nama saya, kosasi. Ongkos boleh dikasih. Nggak apa-apa, yang penting apa? Kita bisa berangkat. Doakan mudah-mudahan 2026 Ustadz Hasan Kosasi bisa berangkat juga. Seperti bapak yang tadi, yang tukang memunung rongsok, dan pada akhirnya Allah kasih kemampuan.